Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Pranata dengan ujung NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan bahang panas di laut. Kesetimbangan bahang panas di laut merujuk kepada kesetimbangan antara jumlah energi panas yang diterima oleh laut dari berbagai sumber dan jumlah energi panas yang dilepaskan atau hilang ke lingkungan. Proses ini penting untuk menjaga stabilitas suhu laut dan mempengaruhi iklim global. Yang pertama, yaitu penerimaan panas, radiasi matahari. Laut menerima energi panas utama dari radiasi matahari. Sebagian besar energi ini diserap oleh permukaan laut, terutama di daerah tropis dan subtropis. Kedua, konduksi dari atmosfer. Panas juga dapat ditransfer dari atmosfer ke laut melalui proses konduksi, terutama ketika suhu udara lebih tinggi daripada suhu permukaan air laut. Ketiga, hujan hangat. Air hujan yang jatuh ke permukaan laut juga dapat membawa sejumlah panas, terutama jika hujan tersebut berasal dari awan hangat. Yang ketiga, kehilangan panas. Evaporasi penguapan. Proses penguapan air laut memerlukan energi panas yang diambil dari laut. Ini adalah salah satu contoh mekanisme utama kehilangan panas di laut. Radiasi panjang gelombang panjang. Laut memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi inframerah panjang gelombang panjang atau atmosfer. Yang kelima, distribusi panas di laut. Arus laut memainkan peran penting dalam mendistribusikan panas dari daerah tropis ke daerah kutub. Contohnya arus teluk. Yang keenam, pengaruh terhadap iklim. Laut memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang berarti ia dapat menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas tanpa mengalami perubahan suhu yang drastis. Ini membantu memperluas iklim daerah pesisir dan global. El Nino dan La Nina. Fenomena ini adalah contoh bagaimana ketidakseimbangan dalam distribusi panas di laut dapat mempengaruhi pola cuaca global. Perubahan iklim dan kesetimbangan bahang. Pemanasan global. Peningkatan suhu global menyebabkan lebih banyak panas yang diserap oleh laut, yang dapat mengganggu kesetimbangan bahang. Ini dapat menyebabkan peningkatan suhu laut, pencairan es, dan kenaikan permukaan laut. Acidifikasi laut. Penyerapan karbon dioksida oleh laut juga mempengaruhi kesetimbangan kimia dan termal, yang dapat mempengaruhi ekosistem laut. Kesetimbangan bahang di laut adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara laut, atmosfer, dan daratan. Memahami proses ini penting untuk memprediksi perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dampak dari kesetimbangan bahang di laut yang sangat beragam, baik secara lokal maupun global, mempengaruhi iklim, cuaca, dan kehidupan di bumi. Berikut beberapa dampaknya. 1. Regulasi iklim global. Laut bertindak sebagai penyimpan panas yang besar, membantu menstabilkan suhu bumi. Tanpa kesetimbangan bahang yang efektif, variasi suhu antara siang dan malam atau antara musim panas dan dingin akan jauh lebih ekstrim. Kedua, terbentuknya pola cuaca dan iklim. Perubahan suhu di lautan mempengaruhi pola angin dan tekanan udara, yang kemudian membentuk sistem cuaca seperti angin muson, badai tropis, dan siklus hujan. Yang ketiga, fenomena cuaca ekstrim. Gangguan dalam kesetimbangan bahang seperti El Nino dan La Nina dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lainnya. Misalnya, El Nino sering dikaitkan dengan hujan deras di Amerika Selatan dan kekeringan di Australia serta Asia Tenggara. 6. Dampak terhadap kehidupan manusia. Kesetimbangan dalam distribusi panas laut dapat mempengaruhi pertanian, perikanan, dan kehidupan masyarakat pesisir. Misalnya, perubahan pola hujan akibat panasan laut dapat menyebabkan gagal panen, sementara perubahan ekosistem laut berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.